Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rino Vidianata. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melakukan review jurnal yang berjudul apakah kebijakan moneter ini efektif terhadap stabilitas nilai tukar rupiah di Indonesia. Yang mana ini merupakan sebuah analisis dari nilai tukar dengan menggunakan metode moneter. Jurnal ini ditulis oleh Agus Budi Santosa bersama rekan-rekannya yaitu Sri Namawatmi dan Agung Nusantara. Nah, langsung saja kita bedah jurnalnya satu persatu ya teman-teman. Yang pertama abstraknya yaitu krisis ekonomi Indonesia pada tahun 1997 dan 2008 yang disebabkan oleh nilai tukar rupiah yang terdepresiasi dan bergejolak berdampak buruk bagi perekonomian Indonesia. Terdepresiasi ini maksudnya melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah kebijakan moneter ini efektif untuk menstabilkan rupiah dengan menggunakan model pendekatan moneter, penentuan nilai tukar moneter juga. Model moneter yang menjelaskan bahwa keseimbangan atau equilibrium nilai tukar juga ditentukan oleh jumlah uang yang beredar, pendapatan real, dan tingkat harga. Di mana jurnal ini menggunakan metode analisis yaitu model correction kesalahan atau ECM untuk menghindari masalah-masalah regresi baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah uang yang beredar berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan moneter melalui alat pengendali uang yang beredar dapat digunakan untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Nah, latar belakang dalam jurnal ini, kenapa jurnal ini diteliti, yaitu pada krisis ekonomi Asia yang terjadi pada pertengahan tahun 97 sangat parah dan mempengaruhi pasar nilai tukar mata uang asing. Krisis inilah yang menyebabkan depresiasi tajam nilai tukar di beberapa negara terhadap nilai tukar dolar Amerika Serikat. Krisis moneter ini, teman-teman, dengan jatuhnya nilai tukar di Thailand terhadap Amerika Serikat juga menyebabkan defisit transaksi berjalan dan kredit macet atau NPL berskala besar di Thailand. Melalui contagion effect, depresi Thailand mempengaruhi pasar uang di negara-negara Asia dan mengakibatkan depresiasi mata uang Asia di negara-negara Asia lainnya. Nah, di sini dapat kita lihat fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada awal krisis 97. Pada awal 97 di pertengahan tahun terjadi krisis di mana sebelumnya nilai tukar rupiah itu 1 dolarnya sekitar 25.000. Nah, di pertengahan tahun 97 itu menaik tajam teman-teman hingga mencapai 15.000 lebih di tahun 98-nya. Nah, inilah yang melatar belakangi penelitian ini, mengangkat apakah kebijakan moneter untuk menstabilkan nilai tukar rupiah ini efektif digunakan. Di sini kita juga perlu mengingat bahwa pentingnya posisi penentuan nilai tukar tersebut disebabkan oleh beberapa konsep yang berkaitan dengan fluktuasi nilai tukar dalam upaya mencari faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar tersebut. Pendekatan moneter merupakan salah satunya, di mana pendekatan ini memiliki dua gagasan utama. Yang pertama, terjadinya teori paritas daya beli, dan yang kedua, adanya permintaan uang yang stabil dari beberapa variabel agregat perekonomian. Nah, berdasarkan pendekatan inilah nilai tukar mata uang asing dipengaruhi oleh variabel fundamental ekonomi seperti tingkat output real, tingkat suku bunga, dan inflasi. Penjelasan inilah yang menunjukkan pentingnya stabilitas nilai tukar rupiah dalam kaitannya dengan stabilitas makroekonomi karena dapat mengganggu kesinambungan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Dan selanjutnya, para ekonom-ekonom terdahulu juga telah melakukan pengujian. Yang pertama itu Frankel pada tahun 1976. Dia melakukan pengujian empiris tentang hubungan antara jumlah uang yang beredar, tingkat harga, nilai tukar yang diharapkan. Di mana hasil penelitiannya yaitu menunjukkan bahwa kebijakan moneter ini berperan penting dalam menentukan nilai tukar mata uang asing, yang artinya variabel moneter
seperti jumlah uang yang beredar dan tingkat harga mempengaruhi nilai tukar. Dan selanjutnya penelitian dari David Papel dan teman-temannya juga melakukan pengujian harga dan nilai tukar terhadap mata uang asing dengan menggunakan model Donbass Sticky Price, yang mana hasilnya yaitu penelitian menunjukkan bahwa variabel dalam model ini berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar mata uang asing. Selanjutnya, Mark pada 1995 juga melakukan penelitian di mana mengaktifkan harapan pendekatan moneter dengan menunjukkan bahwa derivasi dari variabel moneter yang diuji menunjukkan jumlah uang yang beredar relatif dan output real relatif dapat digunakan untuk melakukan prediksi terhadap mata uang dolar Amerika Serikat pada tahun 1981 hingga tahun 1991. Selanjutnya kita masuk ke review literatur dari jurnal ini. Nah, setelah kita pahami latar belakangnya kenapa jurnal ini diangkat, kita masuk ke review literaturnya, di mana pendekatan moneter merupakan pengembangan dari pendekatan varietas daya beli dan teori kuantitas uang. Dalam pendekatan ini, ada faktor-faktor moneter yang menggarisbawahi bahwa fungsi permintaan dan penawaran uang yang menjadi penyebab utama fluktuasi nilai tukar. Berdasarkan hal inilah, keseimbangan nilai tukar ditentukan oleh variabel-variabel seperti berikut, yaitu nilai jumlah yang beredar, pendapatan real, tingkat suku bunga, dan selisih inflasi, di mana menggunakan asumsi yaitu penerapan konsep paritas daya beli, sistem nilai tukar fleksibel, mobilitas atau pergerakan modal yang sempurna, jumlah uang yang beredar, dan pendapatan real, serta permintaan uang di dalam negeri itu sendiri. Di sini dapat kita lihat juga ada dua metode pendekatan dalam nilai tukar ini, di mana yang pertama itu model pendekatan harga fleksibel dan model pendekatan harga yang tetap. Nah, harga fleksibel ini memiliki tiga faktor utama, yaitu teori kuantitas, teori fleksibel harga, dan teori paritas daya beli, di mana asumsi yang digunakan dalam model ini yaitu kondisi keseimbangan pasar, di mana permintaan uang sama dengan jumlah uang yang beredar. Sehingga permintaan uang ini dipengaruhi oleh pendapatan real dan tingkat harga dan tingkat suku bunga. Nah, jika jumlah uang yang beredar dalam negeri meningkat, otomatis nilai tukar mata uang asing akan juga meningkat, yang artinya nilai mata uang domestik semakin menurun terhadap mata uang asing. Kondisi inilah yang terjadi karena kelebihan pasokan atau supply yang membuat harga domestik meningkat dan nilai mata uang domestik akan menurun. Nah, selanjutnya kita masuk ke harga tetap. Harga tetap ini memiliki pendekatan moneter, di mana ada dua asumsi dengan memasukkan asumsi Keynes. Yang pertama, jumlah uang yang beredar di setiap negara bersifat endogen, yang artinya tingkat bunga pada pasar berpengaruh positif terhadap jumlah uang yang beredar. Yang maksudnya yaitu, jika suku bunga naik, maka jumlah uang yang beredar akan meningkat. Nah, yang kedua, kondisi paritas daya beli hanya berlaku dalam jangka panjang, yang diasumsikan harga tidak fleksibel diterapkan dalam jangka pendek. Dalam kondisi inilah nilai tukar valuta asing pada kurs spot berada di bawah level saldo jangka panjang, yang mengakibatkan nilai mata uang domestik semakin menurun, dan sebaliknya jika nilai tukar uang berada di atas keseimbangan, maka nilai tukar domestik akan meningkat. Nah, sementara itu, perbedaan inflasi yang diharapkan atau kenaikan harga yang diharapkan akan menghasilkan nilai tukar spot yang diharapkan juga. Yang karenanya, nilai tukar spot yang diharapkan dihitung dengan menggabungkan informasi equilibrium pasar, inflasi yang diharapkan dengan menggunakan pendekatan moneter harga tetap. Nah, inilah versi dari harga tetap pendekatan moneter tersebut.
Selanjutnya kita masuk ke metode penelitian, di mana jurnal ini menggunakan metode pengelola ECM yang pada dasarnya ada keseimbangan jangka panjang antara variabel ekonomi. Jika terjadi ketidakseimbangan dalam jangka pendek, ECM akan memperbaikinya dengan jangka panjang. Dengan menggunakan mekanisme inilah, masalah regresi dapat dihindari dengan menggunakan variabel tetap yang berbeda dalam model tanpa kehilangan informasi jangka panjang sebagai alat dari penggunaan variabel yang berbeda. Dapat disimpulkan juga bahwa model ECM ini konsisten terhadap konsep kointegrasi atau teorema referentasi Granger, di mana model koreksi kesalahan merupakan salah satu alternatif untuk menguji kemungkinan kointegrasi dari variabel yang diamati. Nah, dalam jurnal ini, ECT pada hasil regresi signifikan berarti model koreksi kesalahan valid dan model yang diamati bersifat kointegrasi atau regresi residual stasioner. Nah, inilah penjelasan kenapa jurnal ini menggunakan model ECM. Selanjutnya kita masuk dari analisis ECM tersebut, di mana analisis pertama itu analisis jangka pendek. Nah, dari analisis jangka pendek ini menghasilkan bahwa kenaikan jumlah uang yang beredar akan menyebabkan depresiasi mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan yaitu kenaikan jumlah uang yang beredar dalam negeri akan mengakibatkan uang yang beredar akan meningkat. Nah, pada masa krisis ekonomi ini menyebabkan peningkatan mata uang asing dalam kurung dolar Amerika Serikat untuk melindungi likuiditasnya atau untuk mendapatkan keuntungannya. Dampak berikut inilah yang menyebabkan depresiasi mata uang domestik. Hal ini juga sejalan dengan teori permintaan dan penawaran yang menggunakan pendekatan moneter, di mana pendapatan nasional jangka pendek tidak mempengaruhi pergerakan nilai tukar. Ketidakmampuan pendapatan nasional ini untuk menjelaskan nilai tukar merupakan akibat dari peningkatan dalam pendapatan jangka pendek. Ini menurut teori konsumsi dari Keynes. Nah, inilah analisis dari jangka pendeknya. Selanjutnya kita masuk analisis dari jangka panjangnya, di mana dapat disimpulkan bahwa pendapatan nasional dalam jangka panjang berpengaruh terhadap nilai tukar. Dalam jangka panjang, peningkatan pendapatan negara digunakan untuk meningkatkan konsumsi barang atau jasa di pasar luar negeri, di mana asumsinya dalam jangka panjang perekonomian suatu negara sudah mapan dan tingkat kemakmurannya juga baik. Dengan demikian, peningkatan pendapatan akan diterapkan seiring dengan peningkatan permintaan impor barang dan jasa yang mengakibatkan nilai mata uang domestik terhadap dolar Amerika Serikat dalam jangka panjang akan menurun. Di sisi lain, jumlah uang yang beredar atau dalam jangka panjang juga dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar, di mana dalam jangka panjang ini kenaikan jumlah uang yang beredar akan mengakibatkan inflasi. Hal ini karena semakin banyaknya jumlah uang beredar, maka permintaan terhadap barang akan tinggi, dan tingginya permintaan inilah yang menyebabkan inflasi dalam negeri maupun inflasi di luar negeri. Dengan demikian, baik konsumen maupun produsen sebagai pelaku ekonomi akan meningkatkan impor karena harga yang lebih murah, yang pada akhirnya peningkatan permintaan impor juga akan meningkatkan nilai peningkatan nilai permintaan impor ini juga akan meningkatkan nilai mata uang asing yang mengakibatkan rupiah pun anjlok atau terdepresiasi dan harga tidak berpengaruh signifikan terhadap fluktuasi nilai tukar. Hasil ini juga sesuai dengan analisis jangka pendek sebelumnya, di mana banyaknya pembatasan perdagangan di negara berkembang seperti Indonesia menyebabkan tidak signifikannya harga terhadap pergerakan nilai tukar. Jadi, harga real ini tidak mencerminkan kekuatan permintaan dan penawaran yang telah terjadi. Nah, berdasarkan metode ECM ini dan adanya analisis jangka pendek maupun jangka panjang,
Pada jurnal ini dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan analisis jangka pendek, jumlah uang yang beredar mempengaruhi fluktuasi nilai tukar. Sebaliknya, harga dan pendapatan nasional tidak mempengaruhi fluktuasi nilai tukar. Jadi, dalam jangka pendek, hanya jumlah uang yang beredarlah yang mempengaruhi fluktuasi nilai tukar tersebut. Hal ini juga dapat disimpulkan bahwa kebijakan moneter melalui jumlah uang yang beredar dapat digunakan sebagai instrumen stabilitas nilai tukar rupiah. Nah, selain itu, baik analisis jangka pendek maupun jangka panjang menunjukkan bahwa stabilitas nilai tukar rupiah kemungkinan dilakukan oleh uang yang beredar. Nah, hal inilah yang menunjukkan bahwa kebijakan moneter untuk stabilitas nilai tukar rupiah akan efektif jika dilakukan dengan menggunakan metode atau kebijakan dari jumlah uang yang beredar. Mungkin sekian hasil review jurnal yang saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Saya ucapkan terima kasih juga kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Alpon. Akhir kata, mohon maaf segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.